Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kembali dalam pembelajaran sukses husnul khotimah dan surga. Ada yang penting yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa hidup ini memang harus kita pelajari. Bahwa kita hidup ini tidak bisa hanya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong dalam memahaminya. Hidup harus dipahami secara utuh, yaitu hidup di dunia yang sementara, yang singkat, dan hidup di akhirat yang kekal abadi. Nah, para sahabat, memang yang banyak kita ketahui dari orang-orang yang belajar dunia dan akhirat itu dari kelompok agama, ya terutama ajaran agama Islam. Jadi ajaran agama Islam memastikan bahwa hidup manusia itu ada dunianya, ada akhiratnya. Dan namun demikian, mungkin sekali kita tidak mempelajari bagaimana kita bisa hidup di dunia dan bisa hidup di akhirat, dan berapa lama itu semua. Dan harus bagaimana kita dalam hidup ini. Nah, ini penting sekali para sahabat, penting sekali. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang sepele. Karena menyangkut jiwa kita, menyangkut raga kita, menyangkut kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat itu ada bahayanya, yaitu azab api neraka. Di dunia juga ada bahayanya, yaitu ada banyak penderitaan-penderitaan. Kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tentu kita harus mencari pembelajaran, mencari solusi, mencari sebuah agama yang menuntun kita. Nah, tentu dalam hal ini kita sudah menetapkan Islam adalah agama kita. Tentu seperti itu. Namun di dalam Islam sendiri itu banyak keragaman-keragaman, dan banyak yang memilih prioritas-prioritas dalam belajar agamanya itu. Nah, ada yang belajar agama hanya sekedar ya asal ikut-ikutan saja, hanya cari pahala saja, hanya sekedar punya KTP agama saja, dan sebagainya begitu. Bahkan ada orang yang sudah merasa bangga dengan ikut organisasi besar, ikut organisasi yang ini, yang itu, manhaj ini, manhaj itu, dan sebagainya. Nah, pengalaman saya mencari beragam tentang agama Islam ini. Yang saya ingin sekali di dalamnya benar-benar saya paham. Karena hidup saya ini singkat, saya juga banyak pekerjaan, hidup saya juga banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, sehingga harus memilih prioritas. Prioritasnya yang mana yang harus saya dahulukan. Nah, sementara yang ini menawarkan ini, yang menawarkan ini, yang ini menawarkan ini. Bahkan kita ketahui sekali ya, banyak orang yang menawarkan ini. Ayo jalan dengan saya, nanti selamat. Nah, kemudian jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain itu nanti masuk neraka. Jangan ikut yang lain. Kalau yang lain itu kafir, yang lain itu musyrik, munafik, fasik, yang lain itu neraka. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga terjadilah itu. Wah, saya ingin sekali ikut di sini karena saya takut masuk api neraka. Saya takut sesat, saya takut ini. Pokoknya yang lain harus dikatakan sesat. Baru kita ikut aliran yang ini. Nah, ini para sahabat, kadang-kadang membingungkan. Benar-benar membingungkan. Setelah masuk di dalam agama Islam ini, kita harus memilih lagi. Ada yang organisasi besar, misalnya kita ikut di situ, kita belajar, ya belajar sekedar dapat pahala, sekedar ngaji, sekedar ini, sekedar itu. Tapi kehampaan diri dan yang sebenarnya itu nggak kita temukan juga. Pengalaman saya seperti itu. Nah, organisasi ini menawarkan, ya udah ini bagus di sini. Ah, yang penting tuh kita ikuti aja pengajian. Tapi tidak ada konsep yang jelas.
Tidak ada konsep yang jelas yang bisa kita praktekkan, yang mempunyai skala prioritas, yang semuanya jelas sekali, sehingga kita bisa memilih dan kita berada di situ. Nah, kemudian berada di situ kita memperjuangkannya, menerapkannya, memakainya, dan kita yakini bahwa ini akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita yakini itu. Nah, ini yang menawarkan ini seperti ini, sehingga kita bisa menyusun waktunya, mengatur waktunya untuk kita belajar, untuk kita berpraktek. Dan setelah kita kaji mendalam, ya, kita kaji mendalam, ternyata memang ini satu jalan begitu. Nah, ini para sahabat, nah ternyata setelah saya puluhan tahun saya mencari, akhirnya ada yang menawarkan ke saya. Yaitu ada satu jalan, yang jalan ini memberikan prioritas utama di dalam belajar. Ya, prioritas utama di dalam belajarnya itu. Dan semuanya jelas sekali. Ya, kenapa? Karena banyak orang bertahan, ya setelah masuk satu perguruan atau organisasi, dia nggak berani keluar dari situ. Kenapa? Karena dia takut masuk neraka, karena ada ancaman-ancaman, nantinya kafir lah, nantinya inilah, nantinya itulah. Nah, kalau keluar dari sini nanti kafir, nggak masuk surga, sebagai ketakutan terus. Jadi akhirnya dia berada di situ terus-menerus. Tapi yang ditawarkan ke saya ini tidak ada itu. Yang ditawarkan ke saya adalah satu jalan yang mulus, pembelajaran yang mempunyai skala prioritas. Jelas tujuannya, jelas cita-citanya, jelas arahnya. Nah, semuanya itu saya pikir-pikir ini harus saya ambil. Maka jalan inilah yang saya ambil karena di dalamnya semuanya jelas. Nah, para sahabat, seperti apa itu? Mari kita lihat slide yang berikut ini. Ini para sahabat, jalan itu seperti apa, dan kita harus menentukan pilihan. Karena itu judulnya, tentukan pilihan Anda. Nah, kita lihat di sini, tentukan pilihan Anda. Kenapa harus menentukan pilihan? Karena memang banyak yang ditawarkan. Banyak yang ditawarkan, kita harus memilih. Karena ini bukan hal sepele. Nah, karena itu kita bacakan, ini bukan hal yang sepele. Karena menyangkut nasib hidup Anda di dunia dan akhirat. Banyak sekali pilihan yang ditawarkan untuk menjadi seorang muslim yang baik. Nah, saya bilang tadi, muslim yang baik itu begini. Kita harus mengikuti ini. Kalau keluar dari ini nanti bisa masuk neraka. Keluar dari sini nanti bisa kafir, penuh dengan ancaman. Ada yang begitu. Ya, ditawarkan kepada kita. Ada juga yang tidak, tapi tidak jelas tujuannya. Nanti kita lihat, banyak sekali pilihan yang ditawarkan untuk menjadi muslim yang baik, tetapi banyak sekali, ya banyak juga yang tidak jelas. Akhirnya nanti kita menjadi apa begitu? Dengan kita belajar di situ, berada di situ, kita akan jadi apa? Nah, konsep pendidikannya seperti apa? Nah, karena itu semua tidak jelas, sehingga kita harus benar-benar memilih konsep yang terbaik. Kita harus memilih konsep yang terbaik, agar kita terhindar dari penyesalan yang memungkinkan, yang kemungkinan terbawa ke akhirat penyesalannya itu. Nah, setelah kita memilih, kemudian pilihan itu wajib kita fokuskan pengamalannya dan memperjuangkan hingga akhir hayat. Setelah kita tetapkan pilihannya, kita wajib fokus mengamalkannya dan memperjuangkannya hingga akhir hayat. Nah, ini para sahabat, komunitas Pahala Mengalir menawarkan konsep pendidikan dan pembelajaran Islam yang sederhana.
Ya, jadi kita ditawarkan ya untuk mengikuti pendidikan dan pembelajarannya. Sangat sederhana. Yang pertama, tujuan hidupnya jelas. Ya, kita ditetapkan tujuan hidupnya jelas, yaitu mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, tujuan hidupnya ini. Dan ini sejalan sekali dengan Al-Quran. Sejalan sekali dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita menetapkan tujuan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur, benar-benar sejalan itu. Nah, kemudian setelah kita mengabdikan diri kepada Allah, tentu kita sebagai manusia punya dong cita-cita. Ya, punya dong kita cita-cita, punya harapan-harapan, baik di dunia maupun di akhirat. Harus punya itu. Nah, kita terbimbing juga untuk bercita-cita yang terbaik, yang tertinggi, yaitu cita-citanya sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS. Jadi kita hidup, tujuan hidup kita jelas. Setelah kita berada di tujuan hidup itu, kita punya cita-cita yang tinggi, yang mulia, yang dunia dan akhirat, yaitu sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah, untuk mencapai SHS ini, bagaimana? Caranya adalah membangun akhlak mulia sebagai misi kenabian. Karena Nabi itu diturunkan ke muka bumi di dalam rangka membangun akhlak mulia itu. Akhlak mulia inilah yang bisa mencapai sukses, husnul khatimah, dan surga. Ini sudah dibuktikan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan semua manusia membuktikan. Kalau dia punya akhlak mulia, dia akan sampai kepada sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah, ini caranya membangun akhlak mulia sebagai misi kenabian. Nah, untuk membangun akhlak mulia ini bagaimana caranya? Prioritasnya itu bagaimana begitu? Sehingga jelas buat kita, karena waktu kita terbatas. Hidup ini kan ada bekerja, ada urusan ini, urusan itu, ada masalah yang harus diselesaikan, kita harus mencapai ini, mencapai itu. Banyak sekali pekerjaan dalam hidup. Tentu kalau belajar agama tidak ada prioritasnya, apalagi cuma asal-asalan begitu. Nah, tentu kita nggak sampai pada yang kita harapkan dalam hidup itu, sukses, husnul khatimah, dan surga. Jadi ini kita ada diarahkan sedemikian rupa. Nah, karena itu sudah jelas kita membangun akhlak mulia sebagai misi kenabian, karena kuncinya ada di sini. Nah, prioritas belajarnya bagaimana? Yaitu mendirikan sholat yang khusyuk sebagai tiang agama. Salat khusyuknya tuh metodenya 3T itu sudah jelas tuh, tumakninah, tafakur, tadabbur. Jadi prioritasnya kita memperbaiki sholat sebagai tiang agama. Karena kita ketahui bahwa sholat ini adalah yang akan diperiksa yang pertama kali. Sholat yang bagus, maka bagus semua. Dan sholat ini sebagai tiang agama, maka kita ambil prioritas. Ya, sholat khusyuk ini ambil prioritas sebagai pekerjaan yang harus kita dalami, kita hayati, kita betul-betul bersungguh-sungguh di sini. Gitu. Kita sampai yang terbaik sholat kita itu. Dan yang kedua adalah bagaimana dia menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat yang khusyuk itu kemudian akan diterapkan dalam akhlak mulia di kehidupan sehari-hari. Jadi mendidik akhlak mulia itu dengan sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuknya itu metode 3T. Ya, tumakninah, tafakur, dan tadabbur. Tumakninah artinya tenang, tafakur artinya paham, memahami, tadabbur artinya menghayati. Nah, ini akan dilihat nanti di pelajaran berikutnya. Jadi jelas prioritasnya. Awalnya membangun akhlak mulia itu dengan sholat yang khusyuk. Dan ini sebagai tiang agama. Kalau tiangnya nggak karuan, maka bangunan akhlaknya nggak karuan. Nah, sehingga dengan sholat yang khusyuk ini kita bisa membangun sekaligus menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan ilmu Islam lainnya? Penting, tetap harus dipelajari, tapi sebagai pendukung. Ya, jadi pendukung prioritas utama.
Nah, begitu. Sholat yang khusyuk, akhlak mulia, ilmu Islam lainnya tetap penting sebagai pendukung dari keduanya agar kita benar-benar bisa melakukan misi kenabian ini, yaitu akhlak mulia, tentu harus didukung dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Nah, kita lihat lagi pedomannya apa? Pedomannya apa ini, belajar ini nih? Pedomannya Al-Quran dan hadis. Ya, sudah jelas. Nah, kemudian ternyata komunitas pahala mengalir sudah menyediakan sarana penunjangnya yang lengkap. Ada pendidikannya, ada komunitasnya, ada buku-bukunya, ada poster-posternya, ada YouTube-nya, dan sebagainya. Nah, itu karena itulah, para sahabat, saya memilih untuk berada di komunitas pahala mengalir dan mengikuti pendidikan dan pembelajarannya karena memiliki skala prioritas yang jelas. Memang harus kita tentukan pilihan itu. Ya, karena kalau kita tidak tentukan pilihan itu, sampai kapan kita berada pada posisi di mana keadaan sudah seperti ini, kemudian belajar agama juga tidak jelas kita mau kemana, apa bagaimana, apa yang diharapkannya. Nah, di sini di komunitas pahala mengalir itu sudah jelas sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa memilih satu konsep pembelajaran agama Islam yang lebih jelas, yang dia bisa diterapkan dalam hidup karena dia punya tujuan, punya cara, punya segalanya, dan punya skala prioritasnya yang tepat. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.